Syafania Khafifah. Welcome to my YouTube channel. Di video pertamaku, kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget. Teori Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan seorang anak akan berubah dengan seiring perkembangan seorang anak. Dan perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun mental anak tersebut. Seorang anak dilahirkan dengan dua skema sensori motorik. Nah, skema sensori motorik inilah awal interaksi seorang anak. Menurut Piaget, ada 4 aspek dalam perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama itu ada kematangan. Kematangan sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Kematangan syaraf ini penting, anak memperoleh manfaatnya dari pengalaman fisik. Yang kedua, yaitu ada pengalaman. Pengalaman ini pengaruh hubungan timbal balik dengan dunia luarnya. Nah, yang ketiga, interaksi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh seorang anak dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Yang keempat ada ekuilibrasi, yaitu kemampuan untuk mengatur diri agar dia mampu mempertahankan keseimbangan dan bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya atau beradaptasi. Interaksi ini terjadi melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang pertama yaitu asimilasi, yaitu adanya proses penambahan informasi yang baru kepada skema yang sudah ada. Contohnya, anak-anak mengetahui burung itu bersayap dan dapat terbang, maka masuk ke skema burung. Ketika seorang anak melihat burung yang bersayap dan dapat terbang, maka masuk ke dalam ciri-ciri skema burung tadi. Yang kedua yaitu akomodasi, adanya perubahan atau penggantian skema karena adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Contohnya, ketika seorang anak melihat seekor ayam yang bersayap tapi tidak bisa terbang, maka tersusunlah skema baru. Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, periode sensori motorik, yaitu mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, ini termasuk pengalaman awal anak, dan kata sensori motor ini kita sudah tahu bahwa sensori itu berupa melihat dan mendengar, dan motorik yaitu menyentuh atau menggapai. Nah, ini termasuk pengalaman anak, seperti contoh seorang anak refleks menangis maupun tertawa. Yang kedua, periode praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Periode praoperasional ini yaitu belum sepenuhnya kemampuan berpikir anak ini matang. Nah, di sini seorang anak mulai bisa memahami kejadian dan berpikir dengan menggunakan simbol, seperti menggunakan kata-kata untuk mewakili benda maupun peristiwa. Yang ketiga, periode operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Pemikiran sudah cukup matang untuk menggunakan logika. Di sini, anak-anak sudah bisa berpikir secara logis dengan ketentuan benda nyata, sudah mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, atau penilaian berdasarkan fakta. Yang keempat, periode operasional formal, yaitu usia 12 tahun sampai dewasa. Di sini, seorang anak sudah mampu berpikir secara abstrak dengan logika, sudah mampu mengambil kesimpulan dari sebuah hipotesis. Sekian dari videoku kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan follow. Sampai jumpa di video selanjutnya.